Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu request dari teman-teman kita yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, yang mana untuk teman-teman kita ini tuh sering menanyakan tentang aplikasi ini ya. Dan di sini saya akan membahas nih salah satu resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang mana cukup populer dan juga banyak peminatnya. Apakah aplikasi ini tuh sudah ada debt collector lapangannya, dan apakah keberadaannya itu sudah cukup merata atau mungkin baru di daerah-daerah tertentu saja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bahas khusus buat kalian yang mungkin sering menanyakan tentang resiko gagal bayar di aplikasi S-Pinjam dan juga SPayLater. Seperti kalian ketahui, S-Pinjam dan SPayLater adalah fitur pinjaman dan juga paylater dari aplikasi belanja online yakni Shopee. Nah, apa saja nih resiko-resikonya ketika kita mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi S-Pinjam dan juga SPayLater? Apakah ketika kita gagal bayar, apakah kita akan masuk ke slik OJK? Sudah dipastikan ya, pastinya kita akan masuk ke slik OJK atau BI checking. Nah, itu adalah resiko pertama ketika kita gagal bayar atau mengalami keterlambatan di S-Pinjam ataupun juga SPayLater. Nah, lalu bagaimana nih tentang denda keterlambatan? Ya sudah dipasti ya, kita akan dikenakan denda keterlambatan di aplikasi manapun. Kalau mungkin kita itu mengalami keterlambatan, ya pastinya kita akan dikenakan yang namanya denda keterlambatan. Namun kita akan bahas tentang debt collector lapangan, karena hal ini nih yang sering banyak ditanyakan di aplikasi-aplikasi pinjaman online manapun, apakah ada debt collector lapangannya atau tidak. Nah, di S-Pinjam dan SPayLater ini untuk debt collector lapangannya tuh baru di daerah Jabodetabek. Ya mungkin kalau di daerah Jabodetabek itu sudah cukup merata ya keberadaannya. Namun kalau di luar Jabodetabek, saya rasa mungkin untuk debt collector lapangannya tuh belum ada ya. Kalaupun ada, mungkin hanya di daerah-daerah tertentu saja, atau mungkin di daerah-daerah pusat kota besar ya. Dalam arti di luar Jabodetabek itu masih random atau belum merata ya, karena masih banyak juga nih informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di S-Pinjam dan SPayLater yang berada di luar Jabodetabek. Mereka tuh mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama dan juga nominal yang cukup tinggi, namun mereka tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan satu kali pun ya. Berarti dalam arti untuk di daerah luar Jabodetabek, untuk keberadaan debt collector lapangan itu memang belum ada ya. Tapi kalaupun ada, mungkin hanya di daerah-daerah tertentu saja. Namun kalau untuk di daerah Jabodetabek, ya sudah dipastikan ya, memang untuk keberadaan debt collector lapangannya itu sudah cukup merata, sama halnya seperti aplikasi pinjaman online Singa ID ya. Untuk aplikasi Singa ID itu sudah merata di daerah Jabodetabek, namun di luar Jabodetabek sampai saat ini itu belum ada debt collector lapangannya. Nah, untuk S-Pinjam dan SPayLater juga seperti itu ya, keberadaan debt collector lapangannya hanya merata di daerah Jabodetabek saja. Nah, mungkin hanya itu saja resiko-resikonya ketika kita gagal bayar di S-Pinjam ataupun SPayLater. Kita akan masuk ke slik OJK, kita akan dikenakan denda keterlambatan, dan pastinya juga kita akan mendapatkan peringatan ataupun penagihan melalui media komunikasi seperti telepon, SMS, WhatsApp, maupun juga email. Namun perlu kalian ketahui atau kalian tidak perlu khawatir nih, untuk keberadaan debt collector lapangan dari S-Pinjam dan SPayLater ini baru di daerah Jabodetabek saja ya. Jadi buat kalian yang mungkin yang berada di luar Jabodetabek, kalian tidak perlu khawatir. Bisa saja mungkin kalian tidak akan pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan dari S-Pinjam maupun juga SPayLater. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.